Halo semuanya, apa kabar? Semoga diberi kesehatan semua ya. Saya Apriansa. Hari ini saya akan membimbing kalian untuk memberikan materi yang berkaitan dengan sudut, yaitu materi kelas 7. Nah, pada kali ini saya akan mengulas materi dibantu dengan alat peraga yang telah saya buat, yaitu yang bernama butarsu. Ya, butarsu ya, yaitu hubungan antar sudut. Nah, kalian pasti dulu pernah dengar kan nama apa itu sudut? Di SD sudah pernah, SMP juga kemarin sudah dipelajari ya materi sudut. Iya, masih ingat ya apa itu sudut? Yaps, betul. Jadi sudut itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis ya. Daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis. Seandainya ini, saya punya jari ya. Jari saya ini ada dua ya. Yang ini, nah ini jari ini pertama, sinar yang pertama, sinar yang kedua, daerah tengah-tengahnya itulah yang dinamakan sudut. Nah, satuan sudut itu adalah derajat. Nah, di situ di dalam sudut itu ada istilah tertentu, yaitu istilah yang paling istimewa ada dua. Ada namanya sudut berpenyiku dan ada namanya sudut berpelurus. Nah, sudut berpenyiku berarti dia membentuk sudut siku-siku. Sedangkan sudut berpelurus berarti dia membentuk garis lurus. Nah, begitu ya. Nah, kalau sudut berpenyiku, sudut siku-siku masih ingat ya? 90 derajat. Kalau sudut berlurus, yaps, 180 derajat. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, untuk menemani Bapak menjelaskan apa itu butarsu, Bapak memiliki 4 tambahan lagi alat. Ya, yang pertama, seperti ini. Nah, alat ini digunakan Bapak untuk mencari sudut-sudut yang bertipe sahadap. Terus ada lagi yang ini seperti huruf X. Ini alat yang digunakan Bapak untuk mencari sudut yang saling bertolak belakang. Nah, terus yang ketiga, di sini ada huruf seperti huruf Z ya. Ya, ada alat seperti huruf Z yang ini dipakai untuk mencari sudut yang saling berseberangan. Terus yang terakhir seperti huruf C ya. Seperti huruf C ini digunakan untuk mencari sudut yang saling sepihak. Nah, gitu ya. Untuk persingkat waktu, mari kita mulai materi yang pertama. Oke, materi yang pertama yaitu adalah hubungan antara sudut yang saling sehadap. Apa itu sehadap? Mari kita lihat. Nah, sini alat ini Bapak tempelkan di sini ya, ada batas-batas ya, ada zubutarsu. Zubutarsu yang zu itu kebun binatang ya pastinya ya. Kenapa saya namakan kebun binatang? Karena mereka terdiri dari binatang-binatang supaya lebih menarik aja sih sebenarnya ya. Nah, di sini ada binatang kuda, ada singa, ada serigala, ada kijang, sapi, macan, kucing dengan kambing. Nah, anggap saja di sini mereka dikandang-kandangin, gitu ya. Nah, kandang-kandang mereka saya batasi dengan garis yang ini. Nah, gimana cara makainya? Nah, untuk cara makainya itu simpel. Kalau kandang mereka dibatasi oleh garis yang sama, maka sudut mereka pasti sama. Kalau kandang mereka dibatasi garis yang sama, maka sudut mereka pasti sama. Sekarang adik-adik lihat. Pertama untuk kandang kuda. Kandang kuda warnanya dibatasi oleh warna merah dengan warna coklat. Nah, sekarang adik-adik perhatikan, di antara mereka ini mana yang dibatasi oleh warna merah dengan coklat juga? Yaps, betul, yaitu kandang sapi. Nah, kandang sapi ini dibatasi oleh warna merah dengan warna coklat. Artinya apa? Artinya bahwa kandang mereka ukurannya sebenarnya sama. Kalau ukurannya sama, berarti sudutnya juga sama. Kalau di sini sudutnya 120 derajat, maka kandangnya si sapi juga 120 derajat. Gitu ya? Nah, terus singa. Singa dibatasi oleh warna kuning dengan warna coklat. Artinya apa? Artinya kita harus mencari sudut yang dibatasi oleh warna kuning dan warna coklat. Kira-kira yang mana? Yaps, yaitu si macan. Si macan dibatasi oleh warna kuning dengan coklat juga. Artinya kandang mereka juga sama. Artinya singa dengan kandangnya macan itu adalah suatu hubungan sudut yang namanya sehadap. Gitu ya, dengan ukuran sudutnya sama. Selain itu, serigala. Serigala warnanya merah dengan hijau. Mana yang sehadap? Ada kucing, yaitu merah dengan hijau juga, memiliki sudut yang sama. Yang terakhir, yaitu kijang, dibatasi kuning sama hijau. Nah, kuning sama hijau ini ada hewan satu lagi yang dibatasi kuning sama hijau, yaitu hewan kambing. Artinya, kambing dengan kijang merupakan hubungan sudut yang saling sehadap.
Kalau saling sadap, seperti yang Bapak jelaskan tadi, ukuran sudutnya pasti sama. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi kedua. Untuk materi kedua, Bapak dibantu dengan alat ini yang berhuruf seperti huruf X ya. Nah, alat ini digunakan untuk mencari hubungan sudut yang saling bertolak belakang. Apa sih bertolak belakang? Namanya bertolak belakang pasti dia saling bertolak-bertolakan ya. Kalau di atas lawannya bawah, kalau kiri lawannya kanan, seperti itu. Nah, di sini Bapak pakai untuk mencari hubungan di antara mereka. Nah, Bapak tempel dulu di sini. Nah, di sini kita pakai dulu, kita batasi dulu kandangnya si kuda, si singa, serigala dengan kandangnya si kijang. Nah, di sini kandangnya si singa warnanya adalah dibatasi oleh warna kuning. Kandangnya kuda warnanya kuning dengan merah. Kandangnya kijang warnanya kuning dengan merah. Kandangnya serigala warnanya merah sama merah. Nah, sekarang seperti yang saya tadi sampaikan, kalau unsur warnanya sama berarti ukurannya sama. Kira-kira di sini ada yang sama enggak? Yaps, ada ya, yaitu punya si kuda dengan si kijang. Artinya apa? Artinya bahwa kandangnya si kuda dengan kandangnya si kijang ukurannya pasti sama, derajatnya pasti sama. Nah, kalau derajatnya sama, misalkan di sini 110 derajat, maka di sini juga 110 derajat. Nah, seperti itu. Terus sini ada singa dengan serigala. Nah, singa sama serigala warnanya berbeda. Apakah berbeda sudutnya? Eits, belum dulu. Kita buktikan dulu. Kita lihat apakah mereka sama atau tidak. Nah, caranya gimana? Simpel aja. Nah, caranya cukup diputar, kita rotasikan alat ini. Kalau mereka berpindah tempat artinya sudutnya pasti sama. Coba ya, kita putar dulu. Ya tadi ya, kita perhatikan dulu, punya serigala itu warna merah, punya singa warnanya kuning ya. Sekarang kita putar pelan-pelan saja. Nah, oke. Nah, ini belum bertukar ya. Kita putar lagi sampai berpindah. Bisa bertukar enggak dia? Nah, di sini. Nah, ternyata ketika diputar mereka berpindah. Si singa yang awalnya tadinya kuning berubah menjadi merah. Si serigala yang awalnya tadi merah berubah jadi kuning. Artinya apa? Artinya bahwa mereka saling bertukar belakang, bertukar-tukaran. Berarti kandangnya juga sama. Kalau kandangnya sama, berarti ukuran sudutnya juga sama. Jadi apa? Jadi adalah untuk hubungan sudut yang saling bertolak belakang, mereka memiliki sudut yang sama. Kuda bertolak belakang dengan kijang. Singa bertolak belakang dengan serigala. Berarti sudutnya kuda sama dengan sudutnya kijang. Sudutnya singa sama dengan sudutnya serigala. Gitu ya. Jangan sampai salah ya. Materi berikutnya Bapak akan dibantu dengan alat yang seperti huruf Z. Nah, huruf Z tadi ini digunakan untuk menentukan hubungan sudut yang saling berseberangan. Berseberangan ya, tahu lah kalian pasti berseberangan itu seperti ada, seperti nyebrang jalan ya. Ya, nyebrang jalan itu namanya berseberangan. Nah, di sini ada jalan nih, misalnya ada jalan. Kalau sebelah sini berarti nyebrangnya ke arah sebelah kanan. Sebelah kiri berarti sebelahnya kanan juga gitu ya. Nah, di sini sebelum Bapak menjelaskan berseberangan, ada dua jenis berseberangan, yaitu berseberangan luar dengan berseberangan dalam. Apa itu luar, apa itu dalam? Nah, luar itu adalah hewan-hewan yang dikandangin di bagian luar. Sedangkan yang di dalam itu adalah hewan-hewan yang dikandangi di bagian dalam. Dalam sama luar itu ditentukan oleh garis yang warna hitam ini. Gitu ya, garis yang sejajar. Garis yang sejajar ini membatasi kandang-kandang mereka. Nah, contohnya di sini. Kuda dengan singa itu di bagian atas. Kucing dengan kambing di bagian bawah. Berarti kuda, singa, kucing, kambing itu merupakan yang merupakan kandang di bagian luar. Sedangkan yang diapit garis hitam ya, di antara garis hitam ini berarti itu masuk di dalam bagian yang dalam. Gitu ya. Seperti serigala, sapi, kijang dan harimau itu merupakan sudut-sudut yang berada di bagian dalam. Sedangkan kuda, singa, kucing dengan kambing itu sudut-sudut yang berada di bagian luar. Nah, untuk menggunakan ini digunakan tadi untuk menentukan sudut yang saling berseberangan. Jadi ada namanya berseberangan dalam dan ada namanya berseberangan luar. Oke, kita langsung.
Kita tempel, Bapak tempel sini ya, sehingga membentuk huruf Z. Di sini adik-adik perhatikan. Adik-adik perhatikan di mana kandang yang dibatasi oleh huruf Z. Kandang yang dibatasi oleh huruf Z ya. Pertama, dibatasi huruf Z. Ada kandangnya si serigala, dia dibatasi huruf Z. Terus ada kandangnya si macan, dia dibatasi juga unsur huruf Z. Artinya apa? Artinya kandangnya si serigala dengan kandangnya si macan, dia saling bertolak belakang. Dia saling bersilangan ya. Artinya kandangnya si serigala dengan kandangnya si macan, dia saling bersilangan. Nah, kalau bersilangan karena dia di dalam, berarti namanya adalah bersilangan dalam, gitu ya. Nah, sedangkan di sini ada kuda dibatasi warna kuning ya, di garis warna kuning ini dilalui juga ya. Kandang kuda dilalui garis kuning. Yang di luar itu yang dilalui garis merah itu kandangnya si kambing. Berarti dia saling, kuda dengan kambing ini berseberangan juga, tapi namanya berseberangan luar karena kandang mereka letaknya di luar. Yang tadi di dalam itu seperti serigala dengan macan. Kalau yang di luar itu seperti kuda dengan kambing. Nah, terus hubungannya seperti apa? Apakah hubungannya sama atau tidak? Nah, di sini kalian perhatikan bahwa warna kandang punyanya serigala sama nggak dengan warna kandang punyanya si macan? Berbeda ya. Nah, kalau berbeda berarti kita akan menentukan apakah sudut mereka sama atau tidak. Nah, caranya sama dengan tadi yang sebelumnya, yaitu tinggal kita putarkan saja. Kalau kita putar ternyata mereka berpindah posisi, maka kandangnya pasti sama. Kalau diputar tidak memenuhi posisinya, maka kandangnya berbeda. Gitu ya. Nah, sekarang kita putar dulu. Kita putar perlahan-lahan. Perhatikan dulu ya, tadi serigala warnanya kuning, si macan warnanya merah ya. Kita putar. Nah, kita putar dulu. Wah, ternyata berubah posisinya. Si serigala berubah jadi merah, si macan berubah jadi kuning. Artinya apa? Berarti artinya kandang mereka ukurannya sama. Nah, kalau kandang mereka ukurannya sama, berarti sudutnya juga pasti sama. Kalau di sini sudutnya 40 derajat, maka sudutnya di macan juga 40 derajat. Simpel ya? Oke. Nah, begitu juga dengan si kuda dengan si kambing. Tadi kudanya warna garisnya warna kuning, kambing warna garisnya warna merah ya. Nah, sekarang bertukar. Si kuda jadi warna merah, si kambing warna kuning. Artinya apa? Artinya dia saling menempati, artinya saling bertukar kandangnya. Cocok kandangnya ditukar gitu ya. Nah, kalau cocok kandangnya ditukar berarti ukuran kandang mereka sama. Kalau ukuran kandang mereka sama ya seperti saya jelasin tadi, berarti sudutnya juga sama. Misalkan di sini sudutnya 100 derajat, maka sudutnya si kambing juga 100 derajat. Jadi disimpulkan bahwa untuk sudut yang saling bersilangan, untuk sudut yang saling bersilangan ya, bersilangan, dia memiliki hubungan sudut yang sama, maupun itu dalam, baik itu pun luar ya, memiliki sudut yang sama. Oke. Nah, yang terakhir Bapak dibantu dengan huruf C. Nah, huruf C ini dipakai untuk menentukan jenis sudut yang terakhir, hubungan antar sudut yang terakhir, yaitu hubungan sudut yang namanya sepihak. Sepihak karena mereka dalam satu kandang, satu sepihak, gitu ya. Nah, sepihak juga sama dengan bersilangan tadi. Dia ada dua jenis, sepihak dalam dan sepihak luar. Sepihak dalam berarti yang letaknya di dalam, sepihak luar berarti yang letaknya di luar. Nah, untuk paketnya gimana? Sama, kita tempelkan aja. Gimana supaya ini membentuk huruf C? Tempelkan dulu ya. Setelah ditempelkan, ternyata kita dapat di sini warna kuning kandangnya si kijang, dengan warna merah kandangnya si harimau ya. Nah, mereka memiliki kandang yang berbeda warnanya ya. Kalau berbeda warna berarti ukurannya kemungkinan berbeda. Kalau berbeda warna, angkanya kemungkinan berbeda ukurannya, derajatnya ya. Nah, berarti di sini kita akan membuktikan kalau mereka berbeda, kita akan membuktikan apakah mereka sama sebenarnya atau tidak sih, gitu ya. Nah, untuk membuktikannya sama, diputar-putar saja. Nah, ketika diputar, kalau warnanya berubah, berarti dia sama. Kalau diputar, warnanya tidak berubah, berarti kandangnya berbeda. Kalau kandang yang berbeda, ukurannya pasti berbeda. Nah, sekarang kita putar.
awalnya ya, si kijang bentar. Si kijang ini warna kuning, si macan warna merah. Nah, kita putar. Oke, kita putar pelan-pelan. Oke. Ya, belum bertukar ya. Belum. Kita putar. Nah, ternyata di sini adik-adik lihat. Nah, ternyata di sini dia kandangnya tidak bertukar. Si kijang tetap maunya warna kuning, si macan tetap maunya warna merah. Artinya apa? Artinya kandang mereka ukurannya berbeda. Nah gitu ya, dia nggak mau ditukar kandangnya. Si kijang pokoknya maunya tetap warna kuning, si harimau tetap maunya warna merah. Berarti artinya ukuran kandang mereka berbeda. Ukuran kandang mereka berbeda ya. Nah kalau berbeda berarti itu adalah hubungan. Kalau mereka ditambahkan itu akan berubah menjadi 180 derajat. Itu namanya sudut sepihak. Jadi sudut sepihak itu adalah sudut yang jika dijumlahkan sudutnya akan menjadi 180 derajat. Seperti kijang dengan macan ya. Kijang dengan macan ini mereka sepihak. Seperti juga singa dengan kambing. Singa dengan kambing dilalui warna merah singanya, kambingnya dilalui singanya dilalui warna kuning, kambingnya dilalui warna merah. Artinya mereka juga saling sepihak, tapi namanya sepihak luar. Nah kalau sepihak luar berarti sama hubungannya, yaitu ketika sudutnya dijumlahkan, sudutnya menghasilkan 180 derajat. Nah kita kesimpulan ya. Jadi di sini tadi ada huruf seperti ini digunakan untuk sudut yang saling sehadap yang memiliki ukuran sudut yang sama. Sedangkan huruf yang X ini untuk sudut yang saling bertolak belakang, yaitu sudut yang memiliki ukuran yang sama. Sedangkan yang huruf Z ini adalah untuk sudut yang namanya sudut bersilangan. Ada bersilangan dalam, yang di dalam ya, bersilangan dalam, ada bersilangan luar, yaitu memiliki sudut yang sama. Sedangkan yang terakhir, yang huruf C ini digunakan untuk menentukan hubungan sudut yang sepihak. Nah, sudut yang sepihak berarti sudutnya memiliki jumlah, kalau dijumlahkan harus menjumlahkan 180 derajat. Kalau dijumlahkan harus menjadi 180 derajat. Jadi simpel, gitu ya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti ke adik-adik semua. Tetap di rumah, tetap belajar, dan untuk mempelajari untuk melihat kompetensi adik, apakah adik memahami atau tidak, Bapak sudah siapkan materi, siapkan tugas ya, yang ada adik harus kerjakan di rumah supaya mengasah kemampuan adik-adik. Nah ini dia tugasnya. Oke. Baik, nah tugas ini nanti adik-adik kerjakan dan dikumpulkan lagi ketika adik sudah masuk ke dalam sekolah ya. Stay at home, jangan kemana-mana.